Sahabat bertanya, wahai Bilal, bagaimana anda bisa bertahan saat disiksa oleh Quraisy? Kata Bilal, mazajtu halawatal iman bimararatil azab falam a'ud ash'uru bi'adzabihim. Aku campurkan dua rasa dalam hati saya, rasa iman dan rasa siksa mereka. Lebih kuat rasa iman, makanya saya tidak terasa saat mereka siksa. Bukan saya sakit dan bertahan, saya bertahan, tidak, saya enggak terasa. Anak kecil di Palestina sampai belurunnya kena kepala dia, masih ada lubang dan berdarah. Diangkat, dibawa ke rumah sakit. Wallahi, anak itu saat dibawa ke rumah sakit, dia teriak, dia bilang, mau bawa saya kemana? Saya mau salat maghrib dulu. Tunggu kita jahit, kita lihat gimana. Saya sehat, lihat, saya sehat. Saya mau salat maghrib. Anak kecil, fikirannya salat, tidak ada rasa ya Allah sakit, tidak ada itu. Wallahi, anak kecil itu saat dijahit kakinya, dia baca Al-Quran. Kita belum merasakan itu nikmatnya Al-Quran bagaimana, manisnya Al-Quran. Pantas kita dengar cerita Rasulullah SAW berdiri salat, Allahu Akbar, Rasulullah baca dalam satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dalam riwayat Al-An'am, Al-Ma'idah. Salat Rasulullah panjang sekali sampai kakinya bengkak. Uthman bin Affan salat satu rakaat qiyamul lail baca 30 juz. Di Palestina ditanya kapan terakhir baca Quran? Habis salat subuh. Di Jakarta juga ada orang mau ikuti Palestina, mau bertanya, Pak, Assalamualaikum, kapan terakhir baca Al-Quran? Kapan ya terakhir? Oh ya, saya baca tahun yang lalu. Bantas kita pusing, stres. Itu semua karena kita mohon maaf jauh dari Al-Quran. Karena ketenangan hidup ini, Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah hanyalah hatinya bisa tenang apapun keadaannya. Tinggal di Pulau Nias di Sumatera, 5% orang Muslim, 95% Kristen Nasara. Saya lihat rumah beliau, rumah yang kecil, dibangun dari kayu di pinggir pantai. Makanannya sehari-hari dari laut. Abdul Rahim dengan istrinya melahirkan 10 anak. Jadi yang tinggal di rumah itu 12 orang. Kecil rumahnya. Di rumah sendiri belajar dengan ibu sendiri. Kok bisa satu orang melahirkan 10 anak dan dia mendidik anaknya sampai menjadi menghafal Al-Quran? Itulah yang dinamakan berkahnya Al-Quran. Kalau orang dekat sama Al-Quran, hidupnya berkah, waktunya berkah, umurnya berkah, sihatnya luar biasa. Allah memberikan kesihatan, kekuatan, ketenangan, kemudahan. Itu semua berkah Al-Quran. Makanya kata ulama, kalau kita ingin mendapatkan dunia, maka dekatlah sama Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat, maka dekatlah bersama Al-Quran. Kalau ingin dapat dunia akhirat, dekatlah sama Al-Quran. Dalam hadis Qudsi, qadattum faladzata fuadih. Buah hati orang tua adalah anak. Makanya saat anak meninggal, orang tua sabar, Allah kasih jaminan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan bukan satu anak, bukan 2 anak, 6 anak meninggal, tersisa 1, Siti Fatimah, istri Rasulullah kesayangannya. Siti Khadijah wafat. Kapan wafat? Saat Rasulullah butuh kepada Siti Khadijah, butuh dukungannya. Di tahun yang sama meninggal Abu Talib, paman Rasulullah. Ujiannya berat, tapi kata sahabat, setiap saat kita bertemu dengan Rasulullah selalu senyum sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz wal ustazah, para haji dan hajjah sekalian, berkhusus kepada pengurus masjid santri atau masjid pesantren, mudah-mudahan diberkahi Allah sihat wal afiat, dan imam muadzin khatib mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jamaah yang hadir, bapa-bapa dan ibu-ibu dan adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah kita pada pagi hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama kita disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dalam hadis yang lain, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Alhamdulillah kita mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selesai majlis ilmu akan dikatakan kepada kita, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat, silahkan pulang, telah diampuni, telah digantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat, saya berdiri di hadapan jamaah karena sebetulnya belum dikasih kursi, tapi insyaAllah kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sedikit penjelasan, kata Ustaz Cinta bahwasanya saya umur muda tapi ilmu banyak. Itu salah. Masih muda, ilmu juga masih sedikit. Ini bukan tawadhu', jangan dikira, oh Masya Allah tawadhu' juga. Bukan, ini bukan tawadhu', tapi ini yang benar. Jadi sebelum almarhum Syekh Ali Jabir meninggal wafat, saya pribadi tidak pernah ceramah tausiah. Kemarin waktu kita isi di pesantren Al-Amin, kemarin pagi, diminta saya ceramah bahasa Arab. Saya bilang, sebetulnya saya belum biasa ceramah bahasa Arab, karena di Arab saya tidak ceramah. Di Indonesia pun waktu saya datang, tidak pernah, saya tidak mau. Berapa kali diajak sama almarhum, saya tidak mau. Ayo belajar supaya, enggak mau saya bilang. Saya masih, kalau mau najar Quran, ya alhamdulillah saya di pesantren almarhum, najar selama 3 tahun. 2018, 19, 20. Alhamdulillah, 4 tahun, 21. Tapi setelah almarhum meninggal, makanya wajib bagi kita adik-adik beliau untuk melanjutkan cita-cita beliau. Kita safari keliling Indonesia untuk menambahkan bagaimana kemuliaan Al-Quran. Tahu Al-Quran kan? Bisa baca Al-Quran enggak? Bisa, alhamdulillah. Karena Al-Quran wajib dibaca. Al-Quran wajib dibaca. Kalau tidak membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Orang-orang yang berpaling dari zikirku, ada Quran, dah usah deh, nanti aja. Bahkan bisa jadi Quran itu dibaca, ya bersyukurlah kalau dibaca di bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, gimana? Tutup Quran, masukkan dalam lemari, pamit, Assalamualaikum, kita ketemu tahun yang akan datang. Banyak itu. Di Palestina,
Semoga Allah selamatkan saudara kita di Palestina dan Allah kasih pertolongannya dan kemenangannya ya Rabbal Alamin. Di Palestina ada salah satu orang buat video di YouTube mutar di kota Gaza dan bertanya, ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang masih kecil, selalu bertanya, maaf saya mau bertanya, kapan terakhir membaca Al-Quran? Langsung semua. Terakhir tadi habis salat subuh. Di Palestina, kalau mereka keluar dari rumah menuju masjid belum tentu bisa balik. Karena ada salah satu masjid namanya Masjidus Syuhada, Masjid para Syahid. Karena 4 kali sudah dihancurkan oleh Zionis Yahudi, tapi dibangun kembali. Dihancurkan lagi. Kapan dihancurkan? Waktu jamaah lagi salat. Orang lagi salat, dibom masjidnya. Dibuang bom rodal itu. Lagi salat, banyak yang meninggal syahid. Tapi masih aja datang ke masjid. Datang, bukan, oh dah usah deh, nanti mati, gimana? Tidak ada. Datang ke masjid. Kata mereka saat ditanya kapan terakhir baca Quran, tadi habis salat subuh. Salat subuh berjamaah, kemudian saya baca wirid saya. Karena saya sebagai orang muslim harus punya wirid setiap hari baca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW kasih wasiat kepada para sahabat, khatamlah Al-Quran dalam sebulan sekali aja. Sekali, yang artinya sehari 1 juz. Mudah kan? Susah ternyata. Kalau kita pikir susah, karena mohon maaf, kita belum siap. Kalau kita udah siap, wallahi mudah. Ada teman saya sehari baca 30 juz. Bukan 1 juz, 30 juz, setiap hari khatam dia. Ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang 3 juz. Tergantung, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah minta lebih daripada kemampuan kita masing-masing. Tapi minimallah kita baca 1 juz. 1 juz kalau kita baca dengan bacaan yang agak cepat cuman 15-20 menit. Kalau bacaan yang santai mungkin 40 menit. Anggaplah 1 jam. 1 jam baca Quran, Allah akan memberkahi sisa 23 jam. Wallahi berkah. Waktunya berkah, rezekinya berkah, keluarganya berkah. Hidupnya tenang dan nikmat. Ada seseorang kaya, teman saya, salah satu hari dia chat, Assalamualaikum Syekh, bagaimana kabarnya? Sehat. Saya ingin sekali ikut safari dakwah Ramadan bersama Syekh. Waktu itu sebelum bulan. Ya udah, ikut. Dia ikut temenin saya safari dakwah. Ternyata kata dia, wallahi aku merasa mati. Dia bilang, wallahi Syekh, wallahi saya merasa mati. Kok merasa mati? Orang kaya merasa mati? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, orang-orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah itu enggak sama. Tapi seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati. Di Palestina, walaupun dia bisa jadi dibunuh, disiksa, kalau masuk penjara Yahudi, jangan kira seperti penjara Indonesia. Saya pernah ceramah di penjara di Kalimantan Barat. Saya masuk, diarahkan sampai masuk ke dalam, ada masjid. Bukan musalla, masjid hakim besarnya, Masya Allah. Saya masuk, tunggu jamaah. Dia siapa yang datang? Tiba-tiba datang jamaah, pakaiannya rapi, putih, bersih, pakai beci. Saya lihat, ini jamaah majelis ta'lim atau gimana ini? Ternyata di penjara, Masya Allah, dikasih kesempatan mandi, tidur enak, makan enak, salat diperbolehkan. Di Palestina, beberapa bulan yang lalu ada seseorang ibu yang keluar dari penjara Yahudi, dia angkat 2 tangannya, semua jarinya putus, dipotong. Mukanya terbakar. Ada yang sampai dibunuh, saking banyak dibukul-bukul, meninggal. Banyak anak kecil, semua itu seperti itu. Di penjara Yahudi disiksa terus. Ibu ini yang keluar dari penjara Yahudi ketemu dengan saudara, wallahi senyum, belok saudaranya. Ya Allah, gimana bisa tenang ini?
Masih senyum, masih tenang, masih, ya Allah. Bilal ibnu Rabah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa sallallahu ala Rasulillah, disiksa oleh Quraisy saat beliau masuk Islam, disiksa, dilepas bajunya, ditarik di kota Mekkah, diikat pakai tali terus ditarik, bahkan diikat tali itu di kuda yang tarik di telanjang, bahkan taruh batu besar, ditudurkan taruh batu besar, satu orang tidak bisa angkat batu itu, dua orang, tiga orang angkat batu taruh di atas perutnya, di bawahnya matahari yang sangat panas. Sahabat melihat kaget, kok bisa seperti ini, dan dia sabar aja. Kata Bilal, ahadun ahad, Allah itu satu. Disuruh ucapkan kata yang enggak baik kepada Rasulullah supaya bebaskan, kata Bilal, tidak, ahadun ahad. Padahal dalam Islam, kalau kita dalam posisi itu, boleh kita ucapkan kata yang enggak baik supaya selamat dari siksa ini, diperbolehkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, itu firman Allah. Tapi kata Bilal, ahadun ahad. Abu Bakar As-Siddiq bebaskan Bilal. Kata Umayyah ibnu Khalaf yang meniksa Bilal, sebetulnya Abu Bakar bebaskan saya yang siksa dia udah capek, tak kuat, tapi saya malu berhenti siksa, nanti dibilang sama orang kamu lemah, ini kamu tak makanya saya malu berhenti. Alhamdulillah, tak ada dia bilang alhamdulillah, saya senang karena Abu Bakar bebaskan Bilal, karena dia bebaskan dirinya, merasa gitu, saya sudah dibebaskan. Sahabat bertanya, wahai Bilal, bagaimana anda bisa bertahan saat disiksa oleh Quraisy itu? Kata Bilal, mazajtu halawatal iman bimararatil azab falam a'ud ash'uru bi'adzabihim. Aku campurkan dua rasa dalam hati saya, rasa iman dan rasa siksa mereka. Lebih kuat rasa iman, makanya saya tidak terasa saat mereka siksa. Bukan saya sakit dan bertahan, saya mau tahan, tidak, saya enggak terasa. Saya enggak terasa. Anak kecil di Palestina, orang Yahudi pakai senjata sampai pelurunnya kena kepala dia, masih ada lubang dan berdarah, diangkat dibawa ke rumah sakit. Itu beberapa minggu yang lalu saya lihat. Wallahi, anak itu saat dibawa ke rumah sakit, dia teriak, dia bilang, mau bawa saya kemana? Saya mau salat maghrib dulu, saya mau salat maghrib dulu. Orang bilang, tunggu kita jahit, kita lihat gimana. Saya sehat, lihat, saya sehat, saya mau salat maghrib. Anak kecil, fikirannya salat, tak ada rasa, ya Allah sakit, tak ada itu. Rata-rata tak ada itu. Tenang aja, mau salat maghrib. Masya Allah. Anak kecil juga satu lagi, saat kakinya terluka, mau dijahit, tapi kehabisan obat, jadi tidak bisa disuntik, tidak bisa diinfus. Wallahi anak kecil itu saat dijahit kakinya, dia baca Al-Quran. Itu benar, tapi kita belum merasakan itu nikmatnya Al-Quran bagaimana. Manisnya Al-Quran. Pantas kita dengar cerita Rasulullah SAW berdiri salat, Allahu Akbar. Rasulullah baca dalam satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dalam riwayat Al-An'am, Al-Ma'idah. Artinya salat Rasulullah panjang sekali sampai kakinya bengkak. Pernah salat sampai kaki bengkak? Sampai bengkak kaki, saking panjang berdiri Rasulullah SAW. Uthman bin Affan salat satu rakaat qiyamul lail baca 30 juz. Berdiri salat satu rakaat baca 30 juz. Ini malaikat atau siapa ini? Ini manusia saat menikmati Quran. Kalau Quran kita menikmati dengan hati, jangan ditanya lagi. Di Palestina ditanya kapan terakhir baca Quran? Habis salat subuh. Di Jakarta juga ada orang mau ikuti Palestina, mau bertanya,
Dia mutar bertanya, Pak, Assalamualaikum, kapan terakhir baca Al-Quran? Hah? Kapan ya terakhir? Oh ya, saya baca tahun yang lalu. Bantas kita pusing, stres. Yang punya anak pusing, stres. Yang tidak punya anak lebih pusing, stres. Yang punya harta pusing dan stres. Yang tidak punya harta lebih pusing dan stres. Yang sihat pusing dan stres. Yang sakit lebih pusing dan stres. Itu semua karena kita mohon maaf jauh dari Al-Quran. Karena ketenangan hidup ini Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah hanyalah hatinya bisa tenang apapun keadaannya. Aku kenal sama seseorang namanya Abdul Rahim, tinggal di Pulau Nias di Sumatera. 5% orang Muslim, 95% Kristen Nasara. Saya lihat rumah beliau, rumah yang kecil, dibangun dari kayu, di pinggir pantai. Makanannya sehari-hari dari laut, ikan, ambil ikan, mancing, ambil ikan, makan ikan sama sedikit nasi. Dalam rumah tidak ada apa-apa, kulkas, AC, kipas angin, nggak ada. TV, HP, nggak ada. Kompor, nggak ada. Baki kayu kalau mau masak. Di rumah itu, Abdul Rahim dengan istrinya melahirkan 10 anak. Jadi yang tinggal di rumah itu 12 orang. Kecil rumahnya. Saya ingat masa lalu kita ini. Saya sama orang tua begitu. Hidupnya sederhana. Ada 2 kamar. Tapi setelah banyak anak, tambah 1 kamar, 3 jadi. 1 untuk orang tua, 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Dikumpulkan gitu ramai-ramai. Tapi hidupnya wallahi tenang. Saya ketemu dengan Bapa Abdul Rahim, selalu Masya Allah ceria, bahagia, senyum bersinar mukanya. Istrinya, anaknya, Masya Allah. Rahasianya apa kok bisa tenang, kok bisa nikmat? Saya lihat saat orang kasih dia 20 juta, dia tidak terima. Tak mau. Karena dia merasa sudah cukup, sudah bahagia, sudah senang. Tak mau lagi dengan dunia ini. Keluarga Abdul Rahim semuanya menghafal Al-Quran. 9 anak, 9 hafal 30 juz. Yang ke-10 kenapa tidak hafal? Karena baru lahir, masih kecil. Yang paling tua antara anaknya hafal Quran di usia 12 tahun. Yang paling kecil hafal Quran di usia 5 tahun. 5 tahun hafal 30 juz. Siapa gurunya? Tahu siapa? Ibunya sendiri. Bukan dimasukkan di pesantren, dijauhkan dari orang tua bertahun-tahun. Tidak. Di rumah sendiri belajar dengan ibu sendiri. Emang bisa? Bisa satu orang melahirkan 10 anak, 10. Dan dia mendidik anak, dia menjaga anak, dia urus anak, dan dia menjadikan anaknya menghafal Al-Quran. Satu orang. Ada waktu emang? Siapkan makanan, atau siapkan baju, atau bersihin rumah, atau urus suami, atau hamil capek kan? Terus habis hamil melahirkan. Ini luar biasa. Kok bisa satu orang melahirkan 10 anak dan dia mendidik anaknya sampai menjadi menghafal Al-Quran? Itulah yang dinamakan berkahnya Al-Quran. Kalau orang dekat sama Al-Quran, hidupnya berkah, waktunya berkah, umurnya sihatnya luar biasa. Allah memberikan kesihatan, kekuatan, ketenangan, kemudahan. Kita mungkin satu anak tidak bisa didik anak itu. Allah kasih 10 anak dan Allah mudahkan bagi mereka supaya dididik baik-baik, lancar, dengar patuh, dengar omongan, taat, berbakti kepada orang tua. Itu semua berkah Al-Quran. Makanya kata ulama, kalau kita ingin mendapatkan dunia, maka dekatlah sama Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat, maka dekatlah bersama Al-Quran. Kalau ingin dapat dunia akhirat, dekatlah sama Al-Quran. Nabi
Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam saat kehilangan satu anak. Dalam riwayat anak ni 14, dalam riwayat 11, 12. Satu anak Nabi Yusuf hilang, tidak ada kabarnya. Tidak meninggal, tapi hilang. Kata saudara Yusuf, dimakan sama serigala. Akalahu dzib. Tapi ayahnya yakin bahawa anaknya belum dimakan sama serigala, masih hidup. Saking rindu dan kangen sama anak, Nabi Yaqub nangis-nangis sampai buta. Ayah. Allah namakan dalam hadis qudsi, anak kepada orang tua adalah buah hati. Dalam hadis qudsi, qabadtum faladzata fuadih. Buah hati orang tua adalah anak. Makanya saat anak meninggal, orang tua sabar, Allah kasih jaminan surga. Subhanallah. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah tak suruh orang tua berbakti kepada anak. Wahai orang tua, kasihlah anak nafkah, kasihlah anak kebaikan, kasihlah anak yang terbaik, berbuat kebaikan kepada. Tidak ada. Yang ada, wahai anak, berbakti kepada orang tua. Wahai anak, taat kepada orang tua. Wahai anak, jaga orang tua. Wahai anak, dampingi orang tua. Karena orang tua tidak perlu suruh, karena dia pasti akan membuat terbaik bagi anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih lembut hatinya daripada Nabi Yaqub, kehilangan bukan satu anak, bukan dua anak, bukan tiga anak, tapi 6 anak. 6 anak meninggal saat Rasulullah masih hidup. Tersisa 1, Siti Fatimah. Karena total anak Rasulullah 7. Istri Rasulullah kesayangannya Siti Khadijah wafat. Kapan wafat? Saat Rasulullah butuh kepada Siti Khadijah, butuh dukungannya. Di tahun yang sama meninggal Abu Talib, paman Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan kafir. Ujiannya berat. Tapi kata sahabat, setiap saat kita bertemu dengan Rasulullah selalu senyum sallallahu alaihi wasallam. Selalu senyum, terima, senang dengan takdir. Alhamdulillah. Ya mau gimana lagi? Kalau saya nangis, apakah bisa kembali anak saya ini? Tidak bisa. Bukan artinya tidak boleh sedih. Rasulullah SAW pernah sedih, tapi sedihnya tidak boleh lama. Tak boleh kita kacau, oh, kenapa ini? Dah. Sudah meninggal, ya sedih, meneteskan air mata, tapi ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lihat seseorang ibu di Palestina, wallahi saat anaknya meninggal kata dia, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena anak saya meninggal syahid. Semoga anak saya memberikan syafaat kepada saya di hari kiamat. Tidak ada dia nangis. Kok bisa? Itu rahasianya Al-Quran. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran berjalan. Quran adalah pedoman kehidupan. Kalau dekat sama Quran, tenang aja. Tenang aja. Saya ingat sama abang saya almarhum Syekh Ali Jabir, semoga Allah merahmati beliau. Saya tutup dengan beberapa cerita ini. Wallahi saya lihat dia, bagaimana saat dia tinggalkan orang tua masih hidup, alhamdulillah, semoga panjang umur, sehat walafiat. Orang tua, saudara dia semua tinggalkan kota Madinah, dia hijrah ke Indonesia. Padahal seharusnya kebalik, orang hijrah dari Indonesia ke Madinah. Dia hijrah, tapi tujuan hijrah bukan dunia, tapi tujuan hijrah akhirat. Kata dia, aku ingin membumikan Al-Quran di Indonesia. Makanya saat dunia datang kepada dia, dia selalu usir. Semasa hidup di Indonesia, saya lihat banyak orang kaya yang kasih dia berjuta-juta, bahkan ada yang sampai kasih ber-M, 1M, 2M, bantu dakwahnya. Ada yang kasih mobil terbaru, langsung dari dealer dikasih hadiah 1, 2, 3, 4, 10, lebih mungkin. Yang saya lihat 10. Rumah, dikasih rumah gratis, hadiah. Semuanya dia jual, rumah, mobil, harta dia kesana. Kata orang Jawa, niah nyoh,
Sedekahnya sana situ. Tak berfikir. Wallahi, tak berfikir. Kadang-kadang dia minjam dari keluarganya, padahal dia mampu. Tapi saking tak fikir, maka dia habiskan semua. Oh, ternyata enggak ada. Terus gimana anak pampers wah ini wah itu? Mau susu, akhirnya minjam dari saudaranya. Begitu hidupnya. Tapi wallahi tenang aja. Kita perhatikan, selalu tenang. Ditusuk sama orang di acara di Lampung. Pakai pisau, bahkan pisau itu beracun katanya. Makanya beberapa minggu kemudian beliau meninggal. Masih tenang berdiri di hadapan jemaah. Jangan ada yang pukul. Karena orang itu dibukul sama jemaah, ada yang tendang, ada bang. Jangan dibukul, kasihan. Dibawa ke rumah sakit, dijahit tangannya almarhum. Kemudian beliau keluar dari rumah sakit, ditahan. Oh, keluar kemana? Istirahat dulu. Harus istirahat 1 hari 2 hari. Tidak ada waktu istirahat. Wallahi dia isi ceramah di malam hari. Pagi hari ditusuk, malam hari dia isi ceramah. Kata tim kita cancel jadwal. Tak usah di cancel. Isi ceramah di malam hari. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa betul. Makanya saya berbadi terdorong untuk melanjutkan, bukan menggantikan. Banyak orang salah ngomong, dibilang menggantikan. Tak mampu, wallahi. Tak mampu, tak bakal mampu. Tapi melanjutkan. Mudah-mudahan kita insyaAllah dipermudahkan oleh Allah supaya melanjutkan cita-cita beliau. Kita bisa lihat juga wasilah beliau acara Hafiz Indonesia yang dari RCTI. Anak kecil, hafal 30 juz. Saking beliau memuliakan anak kecil, dia selalu cium tangan anak kecil itu, cium tangannya. Bahkan saat ketemu dengan Najah, sampai beliau cium kakinya Najah. Dicium tangan, kepala dan kakinya dicium. Saking memuliakan, bukan Najah, Al-Quran yang ada dalam Najah. Itu yang dimuliakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir, supaya mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ya mudah-mudahan insyaAllah Bapak Ibu menjadi ahli Al-Quran, yang mendapatkan ketenangan, yang mendapatkan kebahagiaan, kelancaran, keberkahan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuk. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Jangan buru-buru pulang karena disediakan sarapan. Ada sarapan enggak? Alhamdulillah. وبالله التوفيق والهداية. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.